Baik, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini untuk materi struktur dan sintak Java serta fungsi input dan output. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dan aturan penulisan sintaks yang berbeda-beda. Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C dan tentunya akan mengikuti gaya penulisan dari bahasa pemrograman C juga. Saat pertama kali program Java ini muncul, eh, banyak yang bertanya-tanya ini program macam apa gitu. Karena struktur dari pemrogramannya ini bisa dikatakan tidak simple. Ada banyak istilah-istilah baru yang untuk programmer pemula agak cukup menakutkan seperti package, class, dan sebagainya. Dan mengapa harus disusun seperti itu? Nah, nanti kita akan pelajari bersama tahap demi tahap supaya teman-teman mulai bisa memahami, menuliskan kode sederhana, dan mungkin bisa tertarik untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Struktur dasar pemrograman Java itu terdiri menjadi 4 bagian, yaitu deklarasi package, import library, bagian kelas, dan method main. Seperti yang tampil di layar saat ini, itu adalah contoh dari keempat struktur dasar pemrograman Java. Deklarasi package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Nah, ini deklarasi package nih. Package com.itboot.program itu mewakili nama sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Biasanya nama package mengikuti nama domain dari vendor yang mengeluarkan program tersebut. Seperti saya contohkan di sini com.itboot.program. Itu sama seperti susunan nama domain tapi dibalik com-nya ada di depan. Biasa kita mengenalkan program.itboot.com, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana jika kita tidak mendeklarasikan package pada program kita? Ya sebenarnya sah-sah aja, tapi nanti saat memulai membuat aplikasi profesional atau aplikasi Android misalnya, kita harus wajib mendeklarasikan package tersebut, sehingga kalau tidak dibiasakan dari sekarang, bisa saja terlewat atau lupa. Kemudian yang kedua adalah bagian import. Yang kedua adalah bagian import. Pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Nah, bagian import itu tampil di sini tuh pada bagian ini. Nah, import java.io.file itu adalah contoh dari import library. Bagian kelas merupakan bagian dari bungkus sebuah program yang akan dijalankan. Bagian kelas itu ada di sini. Nah, ini adalah bungkus dari sebuah program yang akan dijalankan. Si kelas ini disebut dengan blok atau blok kelas gitu. Biasanya disebut seperti itu. Karena dia akan dimulai dengan kurung kurawal, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Maaf, salah, ini kurung kurawalnya bukan ini pasangannya. Nah, ini diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi, setiap kelas program itu membungkus dari blok program yang ditulis. Dibungkus oleh si kelas program ini. Nah, kira-kira seperti itu kelas. Sehingga akan memudahkan programmer untuk menulis dan menerapkan prosedur ke dalam pemrograman. Nah, kemudian terakhir adalah method main. Method main. Nah, method main itu ada di sini. Ini adalah method main. Method main itu adalah metode yang pertama kali dicari oleh sebuah compiler atau program untuk di-running. Metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Metode main wajib kita buat, kalau tidak program tidak akan bisa dieksekusi sama sekali. Penulisannya harus seperti itu.
public static void main, strings, argumen, dan seterusnya. Nah, di dalam deklarasi metode main itu terdapat statement atau fungsi. Nah, inilah yang disebut dengan statement atau fungsi. Di situ dicontohkan dengan sistem outprintln hello world. Ini adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layar monitor. Oke, nanti kita akan praktekkan, kita lanjutkan dulu memahami dasar teorinya. Selanjutnya adalah statement dan ekspresi Java. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dalam program. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Nah, itu wajib. Nah, setiap akhir dari pemrograman diakhiri dengan titik koma. Apabila tidak diakhiri dengan titik koma, maka perintah dianggap belum selesai. Nah, itu harus dilakukan. Statement dan ekspresi akan menjadi instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer. Pada contoh ini, kita menyuruh komputer untuk menampilkan teks hello world, apa kabar, kemudian menyuruh untuk menghitung X ditambah Y. Ini untuk menampilkan hello world, ini untuk apa kabar, ini mengisi variabel X, variabel Y, kemudian variabel Z adalah hasil penambahan X dan Y. Selanjutnya adalah blok program Java. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus menjadi satu. Blok program selalu diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah blok programnya. Dimulai dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam program ini masih ada lagi blok fungsi. Misalkan di contoh tadi, if ini adalah satu blok program yang diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri kurung kurawal. For ini juga blok pemrograman yang diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya tentang if dan for akan kita bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Untuk saat ini, teman-teman minimal memahami dulu apa yang disebut dengan blok pemrograman yang penandanya paling gampang dilihat adalah kurung kurawal buka dan tutup. Jadi kurung kurawalnya harus selalu berpasangan. Komentar pada Java. Komentar biasanya digunakan untuk memberi keterangan pada kode program, menonaktifkan fungsi tertentu, membuat dokumentasi, dan sebagainya. Penulisan komentar pada Java ada dua cara. Apabila dilaksanakan dengan satu baris, jadi komentarnya hanya satu baris, maka cukup menggunakan garis miring ganda atau double slash. Ini untuk membuat komentar satu baris. Apabila multiple line atau beberapa baris bisa ditandai dengan garis miring asterisk, garis miring bintang, diakhiri dengan bintang asterisk. Maka di antara dua tanda tersebut akan dianggap sebagai komentar. Penulisan string dan karakter. String merupakan kumpulan dari karakter. Kita sering mengenalnya dengan teks. Contoh di sini adalah double tick hello world, double tick. Aturan penulisan string pada Java harus diapit dengan tanda petik ganda seperti pada contoh di atas. Apabila diapit dengan tanda petik tunggal, maka dianggap sebagai sebuah karakter bentukan. Jadi harus ada dua tanda petik. Jadi harus selalu diingat, tanda petik ganda dibuat untuk membuat string, sedangkan tanda petik tunggal untuk membuat karakter. Jadi jangan sampai salah kita mengetikkan tanda petiknya. Java bersifat case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Di sini saya mencontohkan ada 3 variabel yang berbeda. Meskipun nama atau konteksnya sama, tapi ejaannya berbeda. Di sini nama itu menggunakan N kecil. Sementara di sini nama menggunakan N besar. Dan ini menggunakan huruf besar semua yang isinya beda-beda. Nah, apa yang terjadi jika diketikkan untuk ditampilkan? Sistem outprintln memanggil variabel nama yang hurufnya kecil semua, nama yang huruf pertamanya besar, dan variabel nama yang besar semua hurufnya.
Tiga variabel tersebut merupakan tiga variabel yang berbeda meskipun sama-sama konteksnya dibaca nama. Banyak pemula yang sering salah pada hal ini karena tidak bisa membedakan mana variabel yang menggunakan huruf besar dan mana variabel yang menggunakan huruf kecil. Nah, ini contohnya. Kemudian, gaya penulisan Java. Gaya penulisan Java itu ada camel case, Pascal case, dan all upper atau semuanya huruf besar. Camel case, Pascal case, all upper. Gaya penulisan camel case digunakan pada nama variabel, nama objek, dan nama metode. Pascal case digunakan pada penulisan nama kelas. All upper atau semuanya kapital digunakan pada pembuatan nama konstanta. Contoh di sini camel case adalah string nama saya, huruf N-nya kecil, huruf S-nya gede, disambung tanpa spasi. Lalu diisi dengan string Dian. Lalu ada Pascal case untuk menamai kelas. Hello world, hanya besar, W-nya besar, disambung tanpa spasi. Dan contoh dari all upper atau huruf besar semua untuk menamai konstanta. Di sini ada db_name. Itu untuk menamai konstanta db name. Di sini menggunakan huruf besar semua. Apakah boleh saya menulis sembarangan, misalkan untuk nama kelas menggunakan all upper? Ya boleh-boleh saja, program tidak akan error, tapi program yang ditulis akan terlihat tidak konsisten dan bagi programmer lain yang paham mungkin akan sedikit geleng-geleng kepala. Oke, mari kita coba pahami dulu dalam penerapannya di NetBeans. Nah, saya coba membuka NetBeans. Nah, oke, baik. Yang pertama tentang struktur dasar dari pemrograman. Aplikasi ini di NetBeans ini, saya mengingatkan kembali mungkin tampilannya. Di bagian atas ini ada file, kemudian ada menu bar, project explorer atau navigasi project, kemudian ini adalah output untuk keluaran, dan yang kosong ini adalah IDE editor. Langsung saja kita buat new project. Misalkan di sini saya pilih Java Weekend dan Java Application. Untuk teman-teman pertama kali menggunakan ini, make simple aja ya. Langsung next, kita berikan nama projectnya apa. Misalkan Java Project 01. Di sini otomatis tercentang create main class. Langsung dibuatkan main class-nya yang terdiri dari nama project name-nya, kemudian nama package-nya. Saya ulangi lagi ya. File, new project, Java Weekend, Java Application, klik next. Nah, kita mengetikkan Java Project strip 01 misalkan. Nah, di sini strip tidak diterima, jadi tidak akan muncul di sini strip. Harusnya memang seperti itu. Tapi untuk nama project tidak apa-apa. Kita klik finish, maka akan tampil satu program utuh untuk siap di coding. Nah, ini sudah tampil. Perhatikan untuk susunan projectnya. Pada bagian ini ada nama project, yaitu Java Project 01. Di bawahnya ada source package dan libraries. Di source package, apabila di breakdown ke bawah, di drop down ada package baru yang bernama Java Project. Dan jika Java Project ini di breakdown atau di drop down ke bawah, akan muncul kelas yang bernama Java Project 01 Java. Nah, di dalam Java Project 01 Java sudah tampil di sini ada baris kode pemrogramannya yang berisi dari package, dia menyebutkan apa package-nya, kemudian public class-nya apa. Nama package itu sesuai dengan nama package yang ada di project navigasi atau navigasi project. Kemudian untuk nama kelas di sini Java Project 01 sama dengan nama kelas yang ada di navigasi project. Kemudian sudah dibuatkan satu metode yaitu public static void
main. Yang kita kenal tadi, yang sudah kita bahas bahwa setiap program dari Java akan mencari dulu metode yang bernama main. Nah, maka jika membuat aplikasi Java harus membuat metode main, baru membuat metode lain. Nah, ini misalkan saya tuliskan di sini system.out.println (2) langsung dibuatkan penutupnya hello Java, misalkan saya tulis. Jangan lupa terakhir adalah titik koma. Apabila titik koma tidak dituliskan, di sini ada error semicolon expected. Nah, sekarang kita berikan titik koma. Kemudian kita coba running. Maka di bagian output ini akan memproses dan menampilkan tulisan hello Java. Oke, pemrograman Java itu termasuk strong type programming. Jadi memang banyak sintaks dan cukup panjang-panjang. Tapi jangan khawatir, IDE ini memberikan opsi untuk autocomplete bahkan shortcut untuk mempercepat penulisan program. Misalkan ini sistem out println, kita bisa menuliskan shout, lalu tekan tab. Nah, maka dia akan otomatis terbentuk tulisan system out println. Kita tinggal ketikkan hello Java, lalu kita buat panah kanan, kita enter. Kita ulangi, shout, tekan tab, langsung kita ketikkan hello Ibu, panah kanan, enter. Nah, sekarang kita sudah membuat dua pesan untuk ditampilkan, yaitu hello Java, hello Ibu. Kemudian seperti contoh tadi kita membuat variabel var x sama dengan 3, var y sama dengan 8, dan var z sama dengan x plus y. Oke, bagi teman-teman yang agak kesulitan untuk mengetikkan dengan rapi, mungkin terburu-buru atau lagi asik coding, untuk memperbaiki format coding di Java dapat menggunakan menu source, kemudian format, atau tekan tombol Alt Shift F. Nah, nanti akan dirapihkan seperti ini. Jadi jangan khawatir, ketik aja, nanti bisa dirapihkan belakangan. Oke, kita coba running, teman-teman. Nah, akan muncul hello Java, hello Ibu. Variabel ini tidak tampil. Kenapa? Nah, inilah yang disebut dengan statement dan ekspresi. Ini adalah statementnya, ini adalah ekspresinya. Tapi setiap statement dan ekspresi meskipun diolah dalam pemrograman belum tentu ditampilkan sebagai output. Lalu bagaimana menampilkan outputnya? Nah, kita menggunakan system out println atau system out print. Misalkan saya pakai system out println, saya tidak perlu menggunakan tanda petik. Langsung saya ketikkan variabelnya, misalkan Z. Jadi ketika di running, akan keluar hello Java, hello Ibu, dan 11. Hasil dari penambahan 3 ditambah 8. Nah, kemudian blok program. Mana yang disebut dengan blok program? Nah, blok programnya adalah ini. Karena dia berada di antara dua kurung kurawal. Lalu ini kurung kurawal apa? Ini artinya blok program, blok kelas. Ini adalah blok dari kelas. Diawali dengan kurung kurawal. Nah, di sini ada tanda kuning. Diakhiri dengan kurung kurawal. Setiap kurung kurawal harus ada pasangannya. Jika tidak, maka akan menjadi error. Misalkan saya hapus seperti ini, maka akan muncul error. Read end of file while parsing. Jadi ketika dijalankan, dia ada errornya. Nah, di sini ada errornya. Ada keterangannya, tapi mungkin agak susah ditelusuri karena itu sebenarnya hanya kekurangan dari kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini. Nah, error udah hilang, kita jalankan, sudah baik kembali. Lalu komentar. Untuk memberikan komentar satu baris ini seperti ini, dapat menggunakan 2 garis bawah. Tuliskan coding di sini. Nah,
Atau jika akan menggunakan beberapa baris, dapat menggunakan slash asterisk ditutup dengan asterisk slash. Oke, kita sudah mencobakan dari beberapa konsep struktur dari Java. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali untuk input dan output pemrograman Java. Seperti yang kita ketahui, program komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah nilai yang kita masukkan ke dalam program. Proses adalah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi output. Sementara output sendiri adalah hasil pengolahan. Biasanya output dapat dijadikan input, tapi input tidak bisa dijadikan output. Semua bahasa pemrograman telah menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Java menyediakan 3 kelas untuk mengambil input, yaitu kelas scanner, kelas buffer reader, dan kelas console. 3 kelas tersebut untuk mengambil input pada program berbasis teks dan GUI. Ada lagi program lain yang berbasis GUI, yaitu menggunakan kelas seperti JOptionPane dan input box pada form. Yang pertama adalah input dengan kelas scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode pemrograman Java kita dengan menuliskan import Java util scanner. Oke, baik, mari kita praktekkan langsung. Ini adalah coding yang sudah saya ringkas untuk dapat menggunakan kelas scanner. Mari sama-sama kita praktekkan. Oke, kita membuat project baru. Caranya file, new project. Java with N, Java application, klik next. Kita beri nama Java project 02. Oke, jangan lupa create main kelasnya, finish. Nah, di sini sudah ada baru, lalu kita tuliskan kode pemrogramannya. Yang pertama adalah string nama. Ini adalah untuk deklarasi variabel. Yang kedua, langkah berikutnya adalah membuat scanner baru. Nah, sebelum kita membuat scanner, kita perlu mengimport. Posisi import ada di bawah package. Import java.util. Nah, itu di situ ada autocomplete, kita pakai aja util.scanner. Nah, kemudian untuk membuat scannernya, karena kita sudah memanggil import Java util scanner, maka kita ketik scanner, kita beri nama keyboard. Atau teman-teman boleh memberikan nama lain. Keyboard itu merupakan duplikat dari kelas scanner. System.in. Lalu kita tampilkan output ke user dengan perintah system.out.println siapakah nama Anda. Nah, kemudian kita panggil si scanner untuk menyimpan hasil ketikan pengguna dengan memanggil variabelnya yaitu nama sama dengan keyboard.next. Nah, di sini ada autocomplete, kita tinggal memilih next line untuk string. Lalu kita tampilkan tangkapan input. Dengan apa? Sistem out.println nama Anda, lalu lakukan konkatenasi atau penyambungan dengan tanda plus diikuti variabel nama. Tadi kita simpan sebagai nama. Sekarang kita coba. Siapakah nama Anda? Ini sedang menunggu input. Saya ketikkan. Saya tekan enter. Maka akan muncul nama Anda Faisal. Kita rapikan dengan source format.
Oke, kita sudah rapi formatnya. Mudah bukan? Silahkan teman-teman mencoba mempraktekkan penggunaan fungsi input ini. Input selanjutnya menggunakan kelas buffer reader. Kelas buffer reader sebenarnya tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard saja. Kelas ini juga dapat digunakan untuk membaca input dari file dan jaringan. Kelas ini terletak dalam paket java.io. Kelas buffer reader tidak bisa bekerja sendirian. Kelas ini butuh teman, yaitu kelas input stream reader dan kelas io exception. Berikut ini adalah coding untuk melakukan praktek penggunaan kelas buffer reader sebagai tangkapan input. Oke, agar tidak membingungkan, kita save, kita bikin project baru saja. File, new project, Java with N, Java application, klik next. Kita beri nama Java Project 03. Langsung saja kita buatkan create main kelasnya, lalu klik finish. Nah, kita sudah memiliki project baru. Sekarang, yang pertama adalah kita import dulu library yang dibutuhkan. Buffer reader. Nah, kita komen. Kita import dulu. Yang pertama adalah import java.io. Nah, ini ada buffer reader. Nah, ini ada nih. Nah, ini buffer reader. Kemudian kita import lagi autocomplete dengan kontrol spasi java.io exception. Import java.io.input streamer. Stream reader, maaf. Oke, kita sudah mengimport 3 library. Keterangannya di sini unused. Import dapat kita abaikan karena memang belum kita gunakan. Baru kita import saja. Nah, kemudian untuk memanfaatkan buffer reader di dalam metode main ini, kita lakukan throw io exception. io exception. Kemudian kita buka. Lalu kita buat variabel string nama. Kemudian membuat objek input streamnya, yaitu input stream reader dengan nama ISR. Itu adalah duplikat dari input stream reader yang berguna untuk menangkap inputan sistem. Lalu kita akan membuat objek buffer read. Membuat objek buffer reader. Caranya buffer reader, kita buat objek barunya dengan nama BR yang merupakan copy dari kelas buffer reader. ISR. Kemudian kita mengisi variabel dengan variabel nama dengan
buffer reader. Caranya system out println, nama Anda, lalu kita panggil variabel nama, kita isi dengan buffer reader read line. Nah, jangan lupa semikolon. Lalu tampilkan outputnya dengan perintah system out println, nama Anda adalah, jangan lupa konkatenasinya plus, panggil variabel nama. Kita save. Oh, di sini ada expected. Di mana? Ini yang kurang dari, terus IO exception. Sekarang public static void main-nya akan terus IO exception. Nah, kita jalankan. Nama Anda saya ketik Faizal Riza, enter. Maka akan keluar nama Anda adalah Faizal Riza. Oke, berhasil. Jadi kita sudah mengenal dua metode, yaitu atau dua metode untuk menangkap inputan. Yang pertama itu adalah dengan scanner, kemudian dengan yang kedua dengan kelas buffer reader. Perbedaan buffer reader dan scanner terlihat dari fungsi atau metode yang dipakai. Pada kelas scanner menggunakan next, sedangkan buffer reader menggunakan readline. Lalu untuk tipe data integer, buffer reader menggunakan fungsi read, tidak menggunakan readline. Jadi ini formatnya kan string, nama ini kan masih tipe datanya string. Tipe data string dan integer akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada juga cara yang ketiga, yaitu menggunakan konsol. Nah, kelas konsol hampir sama dengan buffer reader. Dia juga menggunakan fungsi readline untuk mengambil input, tetapi kelas ini hanya digunakan di lingkungan konsol saja, seperti di terminal. Kelas konsol tidak bisa digunakan langsung di NetBeans, maka harus dikompilasi manual. Untuk menggunakan kelas ini kita perlu mengimportnya dengan java io.console. Nah, ini tidak kita praktekkan karena akan lebih banyak kita menggunakan inputan menggunakan GUI. Langsung saja kita membahas mengenai output, Java class output. Kita sudah mengenal beberapa cara mengambil input dari keyboard untuk program berbasis teks. Sekarang bagaimana dengan output? Output di program Java itu kebanyakan menggunakan fungsi print dan println. Itu sama-sama digunakan untuk menampilkan teks. Lalu apa bedanya? Bedanya print akan menampilkan teks apa adanya, sedangkan println akan menampilkan teks dengan tambahan garis baru. Jadi singkatan len itu sebenarnya adalah line, print line. Jadi print ditambahkan line baru. Java menyediakan 3 kelas untuk menampilkan output, yaitu system out print, system out println, dan system out format. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan fungsi print dan println. Kita sudah membahasnya tadi, jadi tidak perlu saya contohkan lagi. Teman-teman bisa mengaplikasikan coding ini secara mandiri ke NetBeans. Terakhir adalah concatenation in Java, atau concatenation itu arti lainnya adalah penggabungan. Ini adalah proses menggabungkan dua atau lebih string untuk membentuk string baru dan kemudian menambahkan string berikutnya ke akhir string sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. String depan, nama depan, kemudian ada string nama belakang yang akan diisi. Nah, selanjutnya sistem outprint akan menampilkan nama depan dan nama belakang. Nah, untuk menampilkan nama lengkap, nama depan ditambah nama belakang, tidak perlu untuk membuat variabel baru, cukup tambahkan operator konkatenasi yaitu plus. Panggil variabelnya nama depan plus nama belakang. Nah, maka nanti akan tampil nama depan ditambah nama belakang. Kalau nama depan sama nama belakangnya nanti gabung gimana?
ya ditambah lagi di bagian tengahnya kasih tanda petik spasi. Nah, gitu. Cukup mudah bukan? Jadi saya harap teman-teman ini habis perkuliahan ini bisa mencobanya menggunakan NetBeans IDE, mungkin di kantor, mungkin di laptop masing-masing atau di tempat teman boleh. Ada IDE Java online, bisa di searching, bisa dicari, bisa digunakan untuk berlatih bahasa pemrograman Java. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya di minggu mendatang.